Itu di paket program pemulihan ekonomi nasional ada sejumlah angka bantuan atau program khusus untuk recovery ekonomi nasional. Angkanya kurang lebih 440 triliun rupiah. Tapi 2 hari yang lalu kita mengetahui dengan baik, dengan persis bahwa ternyata kebutuhan untuk program pemulihan ekonomi nasional itu meningkat atau bertambah. Angkanya kurang lebih menjadi 641 triliun untuk tahun 2020 ini. Nah, implikasi daripada penambahan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional dari sekitar 440 triliun menjadi 641 triliun ini memperlebar defisit daripada APBN kita yang tadinya di-arrange berkisar 5,07% terhadap total PDB kita, lalu melebar menjadi 6,27% terhadap total PDB. Ya, memang ini masih menjadi sedikit diskusi atau polemik di ranah publik karena ini disampaikan di ruang publik kabarnya tanpa mendahului pembicaraan dengan DPR. Tapi kita tidak bicara di situ, kita bicara detailisasi daripada akun-akun atau pos-pos anggaran yang dimasukkan di dalam program pemulihan ekonomi nasional. Yang kalau kita lihat secara keseluruhan, sesungguhnya real budget yang ditetapkan itu memang 641 triliun rupiah. Tapi kita tidak bisa hanya mengacu kepada real budget ini. Ada juga bantuan-bantuan keuangan yang sifatnya quote unquote accounting, ini yang juga harus kita perhitungkan. Misalnya untuk di sektor keuangan perbankan, ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh OJK, ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Bank Indonesia. Yang itu kalau kita monetisasi, kalau kita kuantifikasi dalam bentuk semacam fresh budget, itu nilainya triliunan. Katakanlah dari Bank Indonesia misalnya, sampai dengan Mei kemarin BI sudah merelaksasi likuiditas di perbankan yang disebut dengan quantitative easing, absolut rupiahnya setara dengan 508 triliun. Bahkan mungkin sampai dengan sepanjang tahun ini akan naik 2 kali lipat. Itulah quantitative easing yang disalurkan atau didistribusikan oleh Bank Indonesia kepada sektor keuangan kita. Nah, kedua, dari OJK misalnya, OJK juga berperan aktif di dalam melonggarkan kebijakan terutama terkait dengan restrukturisasi kredit kepada debitur-debitur yang terdampak oleh COVID-19 ini melalui POJK nomor 11/2020. Di mana kalau itu kita kuantifikasi dalam rupiah, nilainya juga besar. Setahu kami misalnya ya, kalau bank-bank itu total pinjaman yang direstruct itu kurang lebih 330 triliun misalnya. Itu kemudian ada keringanan bunga, kemudian apalagi ada bantuan likuiditas ya, di mana dibentuklah yang namanya nanti ada bank peserta, kemudian ada bank pelaksana. Yang itu nilai absolut rupiahnya kalau kita kuantifikasi lagi-lagi nilainya juga ratusan triliun bahkan mungkin ribuan triliun. Memang ini angka-angka yang sifatnya accounting. Tapi kalau kita akumulasikan keseluruhan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui PP nomor 23 tahun 2020 yang kita kenal dengan program pemulihan ekonomi nasional, itu nilainya sudah ribuan triliun ya, bukan hanya secara absolut hanya sekitar 641 triliun. Nah, sehingga kalau kita samkan, kita jumlahkan itu katakanlah ini angka kasar ya proksinya. Katakanlah angkanya itu 2.000 triliun. 2.000 triliun terhadap total PDB kita yang kurang lebih 16.000 triliun, ini lumayan besar secara persentase, sehingga mungkin bisa mencapai angka 4-5% terhadap total PDB kita. Artinya apa? Bantuan di dalam recovery ekonomi di situasi darurat ini, itu tidak kalah dibandingkan dengan negara-negara peers kita, katakanlah Thailand, Malaysia, atau mungkin dengan Vietnam atau Kamboja.